Halo teman-teman, semoga kalian sehat selalu dan terus diberikan kegantengan yang hakiki dan kecantikan dunia maupun akhirat. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas alur cerita Soul Land episode 1 hingga 5, di video kali ini kita akan membahas alur ceritanya dari episode 6 hingga 10. Tetapi meski series ini sudah dirilis lebih dari 3 tahun yang lalu, saya akan tetap memberi peringatan keras spoiler warning bagi kalian yang belum pernah menontonnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan membahas plot ceritanya terlebih dahulu. Tapi sebelum lanjut, tetap support channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di episode 6 kali ini Sang Master menjelaskan tentang cincin roh yang cocok bagi Tang San, hingga keunikan roh pelindung Tang San yaitu rumput biru perak dengan kekuatan roh penuh dan itu sangat unik di dunia Douluo. Dengan keunikan roh pelindung Tang San, Sang Master memberikan saran supaya Tang San menjadi tipe pengendali di setiap pertarungan, karena keunikan roh pelindung Tang San yang berbentuk seperti akar yang dapat mengikat para musuh di medan pertempuran. Itulah alasan mengapa Sang Master menyarankan Tang San untuk menjadi tipe pengendali dan keunikan roh pelindung rumput biru perak, juga dapat menyerap berbagai jenis cincin roh karena bersifat netral atau bebas. Arahan itu lalu diterima Tang San dengan baik, mengingat Master adalah gurunya serta memiliki banyak teori tentang dunia roh. Singkatnya, keesokan hari mereka berangkat ke hutan berburu roh yang berada di bagian timur laut kota Nuoding. Di dalam perjalanan, Sang Master menjelaskan berbagai macam ilmu pengetahuan tentang monster roh. Monster roh terbagi menjadi 5 level, yaitu monster roh puluhan tahun dengan warna cincin roh berwarna putih, monster roh ratusan tahun memiliki cincin roh berwarna kuning, monster roh ribuan tahun memiliki cincin roh berwarna ungu, monster roh puluhan ribu tahun cincin rohnya berwarna hitam dan monster roh ratusan ribu tahun memiliki cincin roh berwarna merah darah. Selain itu, saat di perjalanan, Tang San juga diberikan sebuah ikat pinggang yang telah menemani Master selama 30 tahun belakangan ini sebagai kenang-kenangan guru kepada muridnya. Ikat pinggang itu merupakan alat pembimbing roh yang dapat menyimpan barang mati. Satu buah batu giok di ikat pinggang itu dapat menyimpan benda seluas 1 meter kubik. Dengan jumlah batu giok yang berada di ikat pinggang itu adalah sebanyak 24 butir. Ini sangat bermanfaat sekali bagi Tang San, apalagi dia memiliki banyak sekali senjata rahasia yang dapat disimpan di sana. Setelah sampai di hutan berburu roh, mereka pun lalu mencari monster roh yang cocok bagi Tang San. Di dalam pencarian, mereka disergap oleh komplotan monster puluhan tahun yang berbentuk seperti serigala. Dan episode 6 pun berakhir. Lanjut ke episode 7. Setelah mereka disergap oleh monster roh berbentuk seperti serigala tersebut, Sang Master pun mengeluarkan roh pelindungnya yaitu Luo Sanpou. Luo Sanpou merupakan roh pelindung mutasi yang sebenarnya berbentuk naga petir. Namun karena dulu Sang Master membangkitkan roh pelindungnya dalam kondisi setengah level roh saja, makanya roh pelindungnya bermutasi ke arah yang tidak baik menjadi bentuk anjing dengan hidung seperti babi. Dengan susah payah, Sang Master mengeluarkan roh pelindungnya yang unik. Sampai saat ini, Sang Master hanya berlevel 29 dengan 2 cincin roh berwarna double kuning dan mentok di level itu saja. Setelah membunuh serigala hantu, mereka pun melanjutkan mencari monster roh lain. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan monster roh yang cocok bagi Tang San yaitu ular kecubung pendek dengan usia sekitar 400 tahun. Umur monster roh yang diperhitungkan Master untuk Tang San adalah harus kurang dari 423 tahun, karena jika lebih dari itu maka Tang San tidak dapat menyerap cincin roh tersebut. Saat melawan ular kecubung pendek, mereka hanya berlari karena Sang Master kewalahan melawan monster tersebut, dan akhirnya Tang San yang ikut turun tangan dengan mengeluarkan kekuatan teknik tangan Suanyu milik Sekte Tang dan menusuk ular tersebut tepat di titik kelemahannya.
Setelah Tangsan menyerap cincin pertamanya dan berhasil, tanpa sadar sang master telah terkapar karena pada di pelarian saat melawan ular tersebut ia terkena racun dari ular itu. Rupanya, saat di pelarian itu, Luo Sanpou berhasil digigit oleh ular kecubung pendek itu, lalu master pun menarik paksa Luo Sanpou masuk ke dalam dirinya. Inilah alasan mengapa sang master dapat teracuni oleh ular kecubung pendek tersebut. Lalu, episode 7 ini pun selesai. Lanjut ke episode 8. Setelah master tergeletak dan Tangsan pun bangun dari penyerapan cincin roh pertamanya. Tangsan pun kaget melihat bekas gigitan ular itu di tangan kanan master. Tanpa ragu, Tangsan pun mengeluarkan racun yang bersarang di tubuhnya. Karena Tangsan memiliki kemampuan racun dan senjata tersembunyi milik sekte Tang, ia pun berhasil mengeluarkan racun itu pada tubuh master. Setelah itu, master pun sadar dari kritis dan langsung menanyakan Tangsan dalam penyerapan cincin rohnya. Lalu, Tangsan menunjukkan cincin roh pertamanya pada sang master serta teknik roh yang didapatkannya dari cincin roh ular kecubung pendek tersebut. Setelah mereka berdua keluar dari hutan perburuan roh dan langsung kembali ke akademi, Tangsan menyuruh master untuk beristirahat agar tubuhnya kembali pulih. Sesaat setelah itu, rupanya anak-anak asrama mengadakan pertarungan ilegal antara anak-anak bangsawan yang kaya melawan kawanan Xiao dan teman-teman kamar asrama Tangsan. Tanpa pertolongan Tangsan, teman sekamar Tangsan pasti kalah melawan anak-anak bangsawan itu. Terlebih lagi, kawanan anak bangsawan itu sudah mahir dalam menggunakan teknik kekuatan roh mereka. Dengan tersenyum, Tangsan pun melawan ketua dari anak-anak bangsawan itu dan dengan mudah, Tangsan pun dapat menang darinya. Serta membuat anak-anak bangsawan itu tidak berani lagi untuk meremehkan teman-teman sekamar Tangsan. Setelah pertarungan itu, Tangsan mengunjungi Balai Roh Pelindung Cabang yang berada di kota Nouding untuk melakukan tes. Kali ini, Tangsan bertemu kembali dengan Mas Suyanto dan membenarkan bahwa Mas Suyanto lah yang membangkitkan roh pelindung Tangsan kepada master senior yang berada di aula Balai Roh Pelindung tersebut. Setelah itu, master yang bernama Pak De Masyono ini pun mengajak Tangsan untuk masuk ke ruangan tes. Dan episode 8 ini pun selesai. Lanjut episode ke-9. Setelah mereka masuk ke dalam ruangan pengetesan, Pak De Masyono pun mengeluarkan sebuah bola kristal untuk melihat level Tangsan sekarang. Pak De Masyono berkeyakinan bahwa Tangsan sudah memiliki level 11 untuk saat ini. Namun, setelah Tangsan memegang bola kristal kuning itu, dengan mengejutkan bahwa sekarang ia telah berlevel 13. Pak De Masyono pun terkejut dengan melihat ini karena sebelumnya ia sangat meremehkan Tangsan. Ia pun sangat terkejut serta tidak percaya bahwa Tangsan dapat melompat 2 level dari perhitungannya. Walaupun hanya melompat 2 level, tetapi ini sangat berpengaruh. Karena start level roh sangat berpengaruh pada umur sang master roh. Setelah Tangsan melakukan tes, di perjalanan ia melihat tempat penempaan besi dan mampir di sana. Dengan niat untuk mencari kerja sesuai arahan ayahnya, ia pun ingin menjadi murid di tempat penempaan besi tersebut. Lalu, Tangsan pun diremehkan karena melihat kondisi Tangsan yang masih bocah dan tidak mungkin sanggup untuk mengangkat sebuah palu besar. Dengan ilmu yang diajarkan oleh ayahnya, ia pun dengan semangat untuk menempa sebuah besi itu. Sebuah jurus palu acak dengan pukulan 81 kali tanpa henti telah dilakukan Tangsan. Dengan penuh rasa tidak percaya, si pandai besi pun terkejut melihat jurus palu acak Tangsan yang begitu melegenda. Akhirnya, Tangsan pun diterima untuk bekerja di sana di waktu senggang sekolahnya. Namun pada saat bersamaan, ada seseorang berjubah hitam yang mengikuti Tangsan dan melihat Tangsan sedang menempa besi tersebut. Diketahui bahwa sesosok jubah hitam tersebut adalah ayah Tangsan yang melihat putranya dari kejauhan, namun pada saat itu Tangsan tidak menyadari dan enggan menghiraukannya. Setelah kejadian itu, Sin pun berubah ke waktu 1 tahun setelahnya. Ia dan Xiao pergi untuk mengunjungi rumah Tangsan di Desa Roh Mulia, namun tidak menemukan ayah Tangsan di rumah tersebut. Akhirnya, kakek Jack atau sang kepala desa muncul dan memberikan Tangsan sepucuk surat dari ayahnya. Dengan sedih,
Tangsan menangis dan tidak menyangka bahwa ayahnya pergi dengan alasan harus mengambil kembali benda yang seharusnya milik ayah Tangsan. Tetapi sebenarnya makna surat itu ialah Tangsan harus memilih jalan hidupnya sendiri dan ayahnya tidak ingin puteranya mendapatkan masalah jika mengikutinya. Karena kita tahu bahwa ayah Tangsan bukanlah orang sembarangan, maka dari itu ayah Tangsan tidak ingin anaknya mendapatkan banyak masalah jika mengikutinya. Dan episode ke-9 ini pun selesai. Lanjut ke episode 10. Setelah Tangsan pulang dan tidak menemukan sang ayah di rumahnya. Ternyata sang ayah pergi dan singgah ke Akademi Tangsan dan bertemu sang master untuk membicarakan sesuatu masalah. Sang master pun dapat menebak bahwa seseorang yang berjubah hitam itu adalah ayah Tangsan. Dan benar saja, dia adalah Tang Hao sang legenda Master Daolo dengan 9 cincin roh yang sempat menggegerkan dunia Doulou pada waktu itu. Tangan Master langsung bergetar hebat sesaat mendengar nama Tang Hao di hadapannya. By the way, maksud dari Tang Hao datang ke hadapan Master ialah ingin menitipkan Tangsan dan mempercayakan Tangsan kepadanya. Sesaat sebelum Tang Hao pergi, ia pun memberikan token tetua Balai Roh Pelindung agar suatu saat dapat digunakan Master dan Tangsan dalam menghadapi masalah. Sesaat Tangsan dan Xiao pergi untuk pulang ke akademi, mereka singgah ke sebuah ladang bunga yang biasanya Tangsan gunakan untuk berlatih teknik sekte Tang. Di sana mereka banyak mengobrol dan momen pentingnya ialah, sumpah Tangsan untuk selalu melindungi Xiao walaupun nyawa taruhannya. Dan Tangsan pun memberikan sapaan adik kepada Xiao serta sebuah senjata rahasia yaitu panah tanpa suara. Scene pun berubah di waktu 5 tahun kemudian. Terlihat mereka telah sampai di kota Suotuo, kerajaan Barak, Kekaisaran Tiandou. Setelah selesai belajar di akademi tingkat dasar, mereka pun hendak disuruh master untuk mendaftar di Akademi Serek untuk melanjutkan belajar di akademi menengah tersebut. Setelah perjalanan yang jauh, Xiao pun mengajak Tangsan beristirahat di sebuah hotel yang bernama Hotel Mawar. Mereka lalu bertemu seorang remaja berambut pirang dan cekcok mulut pun tidak terhindarkan karena rebutan kamar. Karena sama-sama seorang master roh, Tangsan dan pemuda itu pun memutuskan untuk bertarung. Dan episode ke-10 pun selesai. Nah, itulah tadi rangkuman alur cerita film berjudul Soul Land episode 6 hingga 10. Jika kalian ingin menonton filmnya, silahkan mengunjungi link video yang saya sematkan di bagian deskripsi. Semoga video ini dapat menghibur kalian, dan nantikan video-video terbaru dari channel 1001 Film. Terima kasih.